أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزدوا يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا يوم عظيم belum عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا سعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan juga umur panjang yang sehingga kita bersama bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di tahun Hijriah 1447 Hijriah dan tahun Masehi 27 Mei 2026. Mudah-mudahan semua ibadah kita, amal baik kita, kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat, mari kita bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pagi ini jagat raya bergetar oleh takbir
takbir yang mengalun dari bibir ratusan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Kalimat Allahu Akbar dikumandangkan bukan sebagai slogan tanpa makna, melainkan sebagai sebuah proklamasi iman yang paling agung. Kita sedang meruntuhkan Tuhan-Tuhan kecil yang seringkali tanpa sadar kita sembah di dalam hati kita, baik itu berupa jabatan, harta benda, garis keturunan, maupun egoisme pribadi yang kerap membuat kita buta akan hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha, sebuah momentum sakral yang mempertemukan dua ibadah kolosal dalam Islam, ibadah haji dan ibadah kurban. Dua syariat ini bukanlah sekedar ritual tahunan yang berdiri terpisah, melainkan sebuah simfoni spiritual yang bersumber dari satu mata air sejarah yang sama, yaitu tarbiyah, ketauhidan dan pengorbanan mutlak keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita buka mata batin kita, merenung lebih dalam untuk menggali mutiara hikmah yang tersimpan di balik ritual haji dan kurban, agar ibadah kita hari ini menjelma menjadi energi perubahan yang memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kita kepada sesama manusia atau hablum minannas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, kain ihram, melepas atribut keduniawian. Saat kita berkumpul di masjid ini, di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, jutaan saudara kita dari berbagai bangsa, ras, bahasa, dan kasta sosial sedang berkumpul menunaikan ibadah haji. Mereka menanggalkan seluruh pakaian kebesaran dunia mereka. Seorang raja melepas mahkotanya, seorang jenderal melepas pangkatnya, seorang miliarder melepas setelan jas mewahnya. Semuanya digantikan dengan dua lembar kain putih yang tak berjahit yang disebut kain ihram. Ini adalah sebuah pesan kesetaraan kemanusiaan. Islam menegaskan bahwa di hadapan Allah sekat-sekat sosiologis dan ekonomis yang diciptakan manusia tidak berlaku. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang non-Arab, tidak ada kelebihan orang kulit putih di atas kulit hitam, kecuali satu hal, ketakwaannya. Kain ihram juga menjadi pengingat yang sunyi namun tajam akan kematian, bahwa kelak kita semua akan mati. Kita tidak akan membawa kartu nama, tidak membawa piagam penghargaan, tidak membawa harta kekayaan, melainkan hanya berbalut kain kafan yang serupa dengan kain ihram tersebut. Seperti sering yang telah kami sampaikan, 100 tahun lagi jamaah, yakni tahun 2126, kita semua yang sholat saat ini di sini sudah tidak ada. Lantas siapa 100 tahun lagi yang akan datang yang sholat di sini, imam di sini, jamaah di sini, ngaji di sini? Dia anaknya anak kita, bahkan cucunya cucu kita. Kita semua di mana? Kita semua tinggal cerita. Kita semua sudah mendapatkan titel tertinggi dalam episode kehidupan, yakni almarhum dan almarhumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puncak dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Arafah berakar dari kata Arafah yang berarti mengenang. Di padang yang gersang dan kering itu, jutaan manusia berdiri pasrah, menangis, bertaubat, dan memohon ampunan. Ini adalah miniatur nyata dari padang mahsyar, hari di mana seluruh umat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan
setiap hembusan nafas mereka di dunia. Di Arafah, seorang hamba dipaksa untuk mengenali jati dirinya yang sesungguhnya, hamba yang lemah, hamba yang belum berdosa, yang miskin di hadapan kekayaan Allah, dan yang sangat haus akan rahmat dan ampunannya. Tanpa pengenalan diri yang jujur di Arafah, manusia akan terjebak dalam keangkuhan palsu yang membinasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimahullah. Selanjutnya, hikmah ibadah kurban yang pertama adalah menyembelih egoisme dan menguji puncak cita. Bagi kita yang belum dipanggil oleh Allah untuk hadir secara fisik di baitnya tahun ini, Allah membuka pintu rahmat dan kedekatan kota Karu yang tak kalah agung di tanah air kita melalui syariat ibadah kurban. Kata kurban itu sendiri berasal dari bahasa Arab korban yang berarti dekat. Artinya, hewan kurban yang kita sembelih hari ini adalah wasilah, hanyalah wasilah atau sarana untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menolak pemahaman materialistik terhadap ibadah kurban. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah menjelaskan, la ilaha nukumuha wa la dima'uha wa la yanahu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan darimu lah yang dapat mencapainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka apa sesungguhnya hakikat yang dikehendaki dari ibadah kurban ini? Yang pertama, menyembelih sifat kebinatangan dalam jiwa kita. Hewan ternak seperti sapi, kambing atau unta yang disembelih hari ini secara hakiki mewakili sifat atau simbol-simbol kebinatangan yang seringkali menguasai dada manusia. Ada kalanya manusia memiliki sifat hewan, rakus, serakah, ingin menguasai semuanya sendiri tanpa peduli halal dan haram, serta bersikap merusak, menindas yang lemah demi memuaskan syahwat dunianya. Ketika sebilah pisau tajam mengiris urat leher hewan kurban, di saat itulah seorang mukmin harus menanamkan tekad dalam hatinya untuk ikut menyembelih sifat tamak, sifat sombong, sifat dengki, sifat gigir, dan sifat enggan mengalah yang ada di dalam dirinya. Kita potong jalur-jalur setan yang ingin menguasai hati kita agar kemanusiaan kita kembali suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita kenal kembali dialog paling mengharumkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang telah menanti kehadiran buah hati hingga rambutnya memutih dan usianya saja, tiba-tiba diperintahkan Allah untuk menyembelih putra satu-satunya, Ismail alaihissalam. Anak yang sedang lucu-lucunya dan menjadi tumpuan harapan hidupnya. Secara logika manusia, perintah ini adalah puncak dari sebuah kepiluan. Namun landasan iman Ibrahim tidak goyah. Ketika beliau menyampaikan perintah itu, jawaban Ismail menggetarkan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Allah tidak menginginkan nyawa Ismail. Allah hanya ingin menguji apakah di dalam hati Ibrahim ada cinta yang melebihi cintanya kepada Allah. Ketika Ibrahim terbukti mampu mengalahkan egonya dan memilih cinta kepada Allah di atas segalanya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Ini tanyakan pada diri kita, siapa Ismail di dalam hidup kita? Apakah Ismail kita adalah harta kekayaan kita sehingga merasa berat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan berkurban? Apakah Ismail adalah jabatan, status sosial, dan gengsi kita sehingga kita tega mengorbankan prinsip-prinsip keadilan demi mempertahankannya? Apakah Ismail kita adalah anak-anak dan keluarga kita yang karena cinta kita berlebihan, kita membiarkan mereka melanggar syariat-syariat Allah tanpa pernah kita tegur? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah.
perpaduan antara hikmah haji dan kurban ini melahirkan satu kesimpulan peradaban yang luar biasa. Islam menghendaki adanya keseimbangan yang utuh antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Islam tidak membenarkan seseorang yang rajin sujud, yang lisannya basah karena zikir, namun dia menutup mata dan telinganya dari cerita tetangganya yang kelaparan. Haji mengajarkan persaudaraan global tanpa pandang bulu, dan kurban mengajarkan kepedulian secara nyata. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial namun enggan berkurban, sebagaimana sabda beliau, maka lalu sadar walau yudah para yang korban namun sholat. Pada siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah dia mendekat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini menjadi tamparan keras bagi egoisme kita, orang yang bakhil, yang menimbun hartanya dan enggan berbagi di hari bahagia ini. Jemaah sholat Jumat rahimahullah, sebelum khutbah pertama kita akhiri, mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum rekonstruksi hati. Bagi kita sebagai orang tua, mari kita teladani Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak. Jangan hanya sibuk memberi mereka makan fisik, memberikan pakaian bermerek, dan menyediakan mereka dan menyekolahkan mereka di tempat termahal. Namun kita biarkan jiwa mereka gersang dari mengenal Allah. Jangan sampai kita melahirkan generasi yang asing dengan sajadah dan tidak mengenal Al-Quran. Bagi kita sebagai anak, lihatlah kembali wajah ayah dan ibu kita. Jika mereka masih hidup, pulanglah dekat mereka, minta maaf atas segala kata kasar dan perilaku kita yang pernah menggores luka hati mereka. Kerutan di wajah mereka dan rambut mereka yang memutih adalah saksi betapa seluruh hidupnya telah mereka korbankan demi mengantarkan kita ke gerbang kedewasaan. Mari kita tundukkan kepala, rendahkan hati dan basuh jiwa kita dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah haji saudara-saudara kita, menerima ibadah kurban kita, dan ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dhikr hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa tafaddal wa barik fi jalalika wa kamalika ala ashrafil 'ibadik sayyidina Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ghadan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi kitabihil 'aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واجعلنا معهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وقبل الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في ورزقنا وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحيينا ربنا بالسلام وحيينا ربنا بالسلام وحيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله